Saya setuju dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau pengen kaya raya, ya jangan jadi pejabat, kata beliau. Tapi kalau pengen kaya raya, jadi pengusaha. Sebenarnya apa sih susahnya untuk tidak korup? Kalau pengen kaya, ya jangan jadi pejabat. Sekali lagi, saya ingatkan, siapapun Anda kalau ingin kaya, jangan bermimpi jadi pejabat. Karena jabatan bukan jalan untuk mencari kekayaan. Ini adalah ruang pengabdian. Saya cuma bisa mengingatkan, apapun pekerjaan kita, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan, jangan lantas karena punya jabatan, membuat kita lupa daratan. Nabi itu mengingatkan kita, bermuslim itu jangan berhenti pada identitas, tapi perilaku yang nyata. Kan begitu kenyataannya. Indonesia ini mayoritas muslim, dengan populasi muslim terbanyak sedunia internasional, tapi korupsinya ranking 4. Ini kan ada masalah, berarti kemusliman kita hanya berhenti pada tingkat identitasnya saja, belum betul-betul konsisten. Ya, agama ini bukan sekedar KTP, memang harus ada konsistensinya. Karena setidak-tidaknya sejalanlah dengan apa yang sudah kita amalkan, ubudiyah, hablum minallah kita harus berbanding lurus dengan hablum minan nas kita. Karena begini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idat tuhidal fai'u dualan. Nanti di akhir zaman kata Nabi, apabila pajak sudah jadi bancakan. Saya ini karena kita bakal upload nih. Saya ini gara-gara ngupload begini sudah 100.000 subscriber, Pak. Waduh, alhamdulillah. Jadi apa tuh? Silver play button ya. Alhamdulillah sudah diverifikasi YouTube dan sudah terverifikasi. Jadi berhak mendapat penghargaan. Keren gayanya. Mudah-mudahan nanti sampai 1 juta ya. Allahumma amin. Jadi memang ketika pajak jadi bancakan. Kalau zaman dulu diterjemahkan oleh ulama karena belum ada pajak ya. Zaman dulu diterjemahkan ketika ghanimah jadi bancakan. Ghanimah hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri orang tertentu saja. Dan ini fakta loh. Di negeri kita, Indonesia Raya tercinta ini ada fakta di mana pajak jadi bancakan. Jadi korupsi. Nah itulah yang senantiasa diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah ditambahkan lagi di kalimat yang berikutnya, wa idal amanatu magnaman. Ketika orang dengan jabatannya dianggap sebagai sumber mencari kekayaan. Idal amanatu magnaman diterjemahkan oleh sebagian ulama, amanah dijadikan keberuntungan. Atau bahasa lainnya yang lebih tepat lagi, idal amanatu magnaman apabila jabatan dijadikan sebagai sumber kekayaan. Saya setuju dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau pengen kaya raya, ya jangan jadi pejabat, kata beliau. Tapi kalau pengen kaya raya, jadi pengusaha. Ingat ya, kaya dalam pengertian kaya materi ya. Ya kalau pengen jadi crazy rich, nggak bisa dong cuma jadi kepala BPJS tenaga kerja kan gitu ya. Kalau pengen jadi crazy rich, ya nggak bisa kalau cuma jadi ustadz mah. Kalau cuma jadi crazy rich, nggak bisa dengan jadi pejabat. Berapa sih gaji pejabat? Berapa sih gaji kepala dinas? Berapa sih jadi gaji anggota DPR? Kalau pengen kaya raya harta berlimpah ya jadi pengusaha. Jadi benar, saya setuju sekali dengan itu semua. Jadi jangan sampai pajak jadi bancakan. Amanah dimanfaatkan untuk menjadi sumber mencari kekayaan. Maka banyak malapetaka di republik ini. Banyak malapetaka. Kalau saya ngutip Pak B.J. Habibie itu, apa kata beliau? Kalau semua pejabat di republik ini korupsinya nggak usah banyak-banyak, 2 mobil saja. Semua pejabat di Indonesia ini korupsinya 2 mobil saja. Tapi habis itu berhenti korupsi. Sejahtera republik ini. Udahlah, mungkin kalau mau jujur sangat nggak bisalah. Manusia bukan malaikat, kata Pak B.J. Habibie. 2 mobil saja. Ya sejahtera republik ini. Nggak ada ceritanya orang yang nggak bisa bayar sekolah. Nah kita dihadapkan dengan fenomena ini. Jadi kejujuran itu penting sekali. Kalau nggak saya pernah mengutip plesetan ya. Yang dari Ki Hajar Dewantara itu apa? Ing ngarso suntulodo, ing madyo mangun kerso, tuturi handayan. Plesetannya ing ngarso numpuk bondo,
ing madyo mangan konco, tut wuring golek rai. Nah, jangan sampai sedemikian rupa. Dulu waktu kita berjuang untuk kemerdekaan, kita bahu membahu. Ringan sama dijijing, berat sama dipikul. Ketika sudah menikmati kemerdekaan, loh kok kita jadi lupa. Makanya ada sebuah cerita lomba balap sepeda, yang lain sudah tertinggal, tinggal 2 di balapan rute terdepan, hampir mencapai garis finish. Yang satu pinter, sepeda kompetitornya disleding, meleset, jungkal, dia finish sendirian dan jadi juara. Apa kata penonton? Kalau zaman dahulu kita bisa merdeka dengan bahu membahu, dengan bekerja sama. Untuk jadi pemenang butuh kebersamaan. Tapi kalau zaman sekarang, kalau Anda ingin jadi pemenang harus pinter nengkrang kawan. Jadi menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam, dan menjadi duri dalam daging. Nah, jangan sampai kayak gitu kan. Baik, itu yang diingatkan oleh Nabi yang pertama, la yabqa minal islami illa ismu. Islam tinggal namanya.